Kalau saya melihat, saya selalu berangkat dari suatu optimisme gitu. Ketika kita diminta untuk membangun 80.000 koperasi ini, 83.000 atau 80.000? anggaran yang turun sekarang ini 83.000, 83.000. 80.000 dan 80.000. betul. Jadi mungkin yang 3.000-nya kami ya siap diperintah kapan saja. Oke. Nah, ketika kami mendapatkan tugas itu, banyak orang mengatakan bahwa ini proyek yang sifatnya halusinasi. Karena hampir nggak mungkin, bagaimana caranya saya seandainya harus berkontrak dengan setiap pelaksana satu proyek, itu satu kontrak kalau 15 menit, kalau dikali 80.000 itu sama dengan 1.200.000 menit. Kalau dibagi 60 menit 1 jam, itu sama dengan 20.000 jam. 20.000 jam itu kalau satu hari saya kerja 12 jam, dibagi 365 itu sama dengan 4,5 tahun. Visi besar Presiden Prabowo Subianto terus dijalankan, terus dilanjutkan lewat program lokomotifnya. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih salah satunya. Ini disebut sebagai operasi pembebasan petani dan nelayan dari kemiskinan. Dan orang yang menjadi sentra ini adalah seorang sosok yang punya latar belakang aktivis pejuang yang bisa dikatakan sebagai mimpin operasi ini. Saya duduk bersama dengan Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Pak Jo Mota. Terima kasih sudah bersama kami, Pak Jo. Apa kabar? Terima kasih. Ya, saya menyebutnya operasi pembebasan kemiskinan para petani dan nelayan. Betul. Ini gak main-main. Tidak main-main ini. Karena Pak Jo Mota ini adalah, saya sebut, memang latar belakang dulu aktivis, pejuang dulu di Timur Timur ya, Pak Jo ya. Sejauh ini gimana operasi ini berjalan? Alhamdulillah sejauh ini semua kegiatan berjalan sesuai dengan target, dan per hari ini kita sudah 38.000 yang sedang dibangun, dan yang sudah selesai 13.777 terakhir tadi saya lihat. 100%. Berapa? 13.700 ya? 777. Jadi udah operasional semua? Belum. Ini yang akan segera kita luncurkan 10.000 di akhir bulan Juni ini. Jadi tanggal 30 kita akan meluncurkan 10.000 lagi di atas yang kemarin sudah kita luncurkan 1.061. Oke. Ini penyelesaiannya bangunannya saja atau seperti apa? Jadi kami ditugaskan dari Kementerian Koperasi itu mulai dari pembangunan gerainya dan seluruh sarana prasarananya. Jadi 3 miliar yang diberikan kepada kami itu untuk bangunannya, untuk truk 6 rodanya 1, kemudian untuk pick up 1, motor 3 rodanya 2, kemudian rak-raknya, tempat untuk transaksi termasuk POS-nya, CCTV, kemudian internet dan AC segala macam. Totalnya itu kurang lebih sekitar 26 kelengkapan yang harus kita siapkan untuk mendukung kegiatan operasional operasi tersebut gitu. Banyak betul ini. Luar biasa. Anda tidurnya gimana? Nah, itu menjadi pertanyaan juga istri saya gitu. Dan kadang-kadang di tengah-tengah tidur pun kita bangun, yang dipikirkan adalah bagaimana koperasi ini bisa jalan dan segala masalahnya harus kita selesaikan semaksimal mungkin dan sebisa mungkin. Semua harus jalan smooth karena ini program nasional yang benar-benar suatu upaya terakhir. Menurut saya ini suatu upaya terakhir, dan saya bisa bilang, saya katakan bahwa ini adalah kembali mengembalikan kedaulatan bangsa kita, dan kita akan merebut kembali pasar yang selama ini dikuasai sama kapitalis. Akan kita kembalikan rakyat berdaulat
dengan kehadiran Koperasi Merah Putih menjadi ekonomi jalan tengah bagi korporasi maupun koperasi. Ini cita-citanya mulia sih. Luar Ya, biasa. kalau saya lihat pemahaman Anda dari tentu literasi, ini ada beberapa buku yang ada di sini. Hadir ya. Bacaan-bacaan Anda juga. Dan saya juga lihat latar belakang Pak Joao ini ya, nggak banyak yang tahu. Tapi saya harus kasih tahu bahwa Anda memiliki kedekatan personal, emosional, bahkan historis dengan Pak Prabowo. Dan berangkat dari situ saya melihat bahwa semestinya dengan kecakapan, dengan pemahaman yang Anda miliki, harusnya ini bisa diwujudkan sih, Pak Dirut. Pasti, ini harus pasti, dan ini tidak ada pilihan. Dan yang menjadi menarik dari Ya. kegiatan Koperasi Merah Putih itu, karena keberhasilan dari koperasi itu tidak ditentukan oleh saya sebagai Dirut Agrinas atau Menteri Koperasi sebagai regulator, tetapi karena ini koperasi yang dibangun dari anggaran dari APBN, Betul. sehingga seluruh warga desa itu menjadi pemilik daripada koperasi itu, sehingga kolektif kolegial daripada masyarakat desa itu yang akan menentukan keberhasilan dari koperasi itu, sehingga mereka itu adalah pemiliknya, mereka adalah konsumennya, mereka juga yang akan menerima manfaat daripada keuntungan yang akan dikembalikan kepada mereka. Secara bisnis itu mereka memiliki loyal customers yang tidak mungkin bisa ada yang bersaing dengan mereka gitu, karena masing-masing mereka memberdayakan diri mereka melalui koperasi ini. Jadi koperasi ini tidak hanya sekedar seperti yang orang ngomong di TV, di TikTok, bahwa ini retail saingan sama Indomaret. Oh, sama sekali tidak. Ini adalah koperasi yang dibangun oleh negara di seluruh desa menjadi jalur distribusi nasional untuk mendistribusikan barang-barang subsidi maupun bantuan-bantuan sosial, serta akses kepada finansial yang disubsidi oleh negara atau kepada KUR, sehingga di situ petani akan memiliki patron, akan memiliki pelindung bagi petani, pelindung masyarakat desa adalah Koperasi Merah Putih. Ketika dia gagal panen, dia tetap bisa mengambil kredit atau mengambil pinjaman di koperasi itu untuk melanjutkan kehidupannya, sehingga koperasi ini akan menarik masyarakat otomatis menjadi mandiri dan keluar dari kemiskinan absolut yang selama ini petani yang harusnya sebagai produsen, harusnya petani sebagai penentu harga, ternyata petani selama ini hanya menjadi kontributor terbesar dalam kemiskinan. Dan saya yakin dengan Koperasi Merah Putih, dengan komitmen Pak Prabowo selama ini, kita akan keluar dari kemiskinan absolut dan kita akan menjadi negara besar dan Indonesia adil sejahtera akan diwujudkan dalam pemerintahan Pak Prabowo ini. Ini visinya sih saya bisa lihat sih. Saya harus katakan memang ini cita-cita mulia. Sekalipun bahwa tidak sedikit yang menganggapnya ini riset ekonomi dari praktek yang ada hari ini. Ketika ekonomi gotong royong itu kembali digelorakan di masyarakat desa, ya mereka kemudian yang bercocok tanam, panen, kemudian off-takernya di koperasi, ya, memutus mata rantai pasoknya di sana, kemudian tidak ada lagi tengkulak, harapannya demikian. Betul. Kemudian mereka juga bisa melihat harga juga secara clean and clear, ya, dan seterusnya distribusinya, ya, pasarnya secara langsung juga ada di sana juga. Jadi saya bisa lihat kalau misalnya visi dan cita-citanya sih sebetulnya Pak Dirut. Tapi persoalannya lagi-lagi ya, kalau kita lihat nggak mudah. Nggak semudah kita berbicara hari ini, karena bicaranya adalah operasionalisasi, bicaranya adalah tata kelola gitu. Kalau saya melihat, saya selalu berangkat dari suatu optimisme gitu. Ketika kita diminta untuk membangun 80.000 koperasi ini, 83.000 atau 80.000? Anggaran yang turun sekarang ini 83.000. 80.000. 80.000. Betul. Jadi mungkin yang 3.000-nya kami ya siap diperintah kapan saja. Nah, ketika kami mendapatkan tugas itu, banyak orang mengatakan bahwa ini proyek yang sifatnya halusinasi. Karena hampir nggak mungkin, bagaimana caranya saya seandainya harus berkontrak dengan setiap pelaksana satu proyek, itu satu kontrak kalau 15 menit, kalau dikali 80.000 itu sama dengan 1.200.000 menit. Kalau dibagi 60 menit 1 jam, itu sama dengan 20.000 jam. 20.000 jam itu kalau satu hari saya kerja 12 jam,
dibagi 365 itu sama dengan 4,5 tahun. Hanya tanda tangan kontrak. Tapi bagaimana kita wujudkan ini dalam waktu 6 bulan sudah bisa terbangun 38.000, sudah bisa selesai 13.777 hari ini terakhir saya buka di websitenya. Dan kalau kita hitung, kalau saya tanda tangan, satu tanda tangan itu seandainya 5 senti, Iya. berarti setiap kontrak itu kan selalu ada 2. Berarti 5 tambah 5, 10 kali 80.000 itu 800.000 senti. Itu sama dengan saya harus tanda tangan 8 kilo gitu. Pegel tuh tangannya. Ya, itu kan suatu yang hampir tidak mungkin, tetapi tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Pak Prabowo selalu menyebut Margo Ono, selalu ada jalan. Apabila kita dalam kesulitan atau kita dalam suatu keadaan tertekan, pasti kita akan berpikir akal dan jalan untuk Where there is a will, there is a way. There is a will away. Wah, ini luar biasa sebetulnya. Tapi saya coba pastikan lagi, dari 80.000 itu masih visible nggak semuanya? Karena kami dengar sempat di RDP atau rakernya Pak Menteri Koperasi menyebutkan angka yang lain untuk visibilitasnya. Saya rasa semua itu masih sangat visible ya, karena jelas target sudah jelas, anggaran sudah jelas, sasaran yang harus dituju sudah jelas, semua konsep perencanaan sudah kita rencanakan, mulai dari pengadaan, mulai dari persiapan pembangunan. Sekarang tinggal eksekusinya, dan eksekusinya ketika ada itu lahan ada, kami langsung jump in dan mulai kegiatannya gitu. Jadi buat saya tidak ada yang tidak mungkin, semua pasti mungkin, dan dengan tekad dan dengan keinginan yang kuat, dengan benar-benar harus memikirkan bahwa apa yang kita lakukan ini bukan untuk diri kita, tapi untuk orang-orang di luar sana yang kita tidak kenal, yang akan mendapatkan suatu manfaat yang bisa membuat petani dan nelayan di luar sana senyum. Itu sudah menjadi mimpi daripada Pak Prabowo, yang kami disitulah ketemu nilai yang sama untuk berjuang bersama sekian puluh tahun bersama gitu. Jika kemudian perencanaan, kemudian operasionalisasi dan tata kelolanya berjalan dengan baik, saya rasa semua akan mendapatkan manfaat sebagaimana yang dicita-citakan. Tapi balik lagi, ini saya juga terus terang ya membayangkan ini tugas yang nggak mudah. 6 bulan membangun 38.000 gerai. Ini nggak tergopoh-gopoh Anda ini Pak, ini nggak terlalu terburu-buru dan tergesa-gesa, ini nggak mudah. Kita sudah kehilangan waktu mungkin sekitar 35 tahun ya. Mungkin kalau saya lihat 30 tahun ya, semenjak tahun 95-96 itu kita ekonomi kita ini sudah bergeser dari rakyat berdaulat ke pasar berdaulat. Dan kita melihat bagaimana hegemoni kapitalis masuk sampai ke akar masyarakat, sampai ke desa-desa, sehingga masyarakat desa itu sudah tidak punya patron lagi. Jadi ketika dia gagal panen, atau ketika dia tidak bisa, cuacanya tidak bagus, dia otomatis akan tambah dalam kemiskinan yang mereka harus tanggung. Dan akhirnya satu-satunya jalan mereka menggadaikan harta yang mereka punya, sehingga mereka kembali jatuh miskin yang lebih dalam lagi. Dan ini adalah kesempatan kita mengembalikan Indonesia ke dalam ekonomi yang diamanahkan oleh para founding fathers kita, bahwa perekonomian disusun ya. Diingat itu bahwa perekonomian disusun, bukan dilepas atas asas kekeluargaan dan sistem gotong royong gitu. Dan lebih mengerikan lagi, sampai hari ini saya pun cukup kaget gitu. Ketika saya datang ke beberapa perguruan tinggi, tidak ada satu orang pun profesor atau tidak satu orang pun ekonom yang memahami terkait dengan koperasi, dan koperasi sudah tidak diajarkan di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Bukan hanya fakultasnya, tapi mata pelajaran, mata kuliah koperasi pun sudah tidak ada. Dan ini kita semua diam 1000 kata, tidak pernah ada satu orang pun yang di depan mata kita konstitusi kita diinjak-injak, direndahkan dan disobek-sobek, karena itu adalah perintah konstitusi untuk membangun ekonomi kita di atas sistem koperasi. Menurut Anda persoalannya di mana? Kalau disebut bahwa prakteknya koperasi kan itu bukan barang baru. Dan prakteknya di desa pun sudah ada yang namanya simpan pinjam. Dan beberapa di antaranya juga ini juga justru kemudian hanya menguntungkan bagi pihak-pihak tertentu saja, bukan warga desanya.
ini persoalan kita. Ini maaf ya kalau bahasa saya agak keras sedikit Iya. ini bahasa saya itu, saya sering menyebut bahwa kelas menengah kita ini adalah kelas menengah borjuis, kapitalis, individualis, dan sangat materialistis, yang hanya tidak punya lagi moral dalam membangun sebuah kesejahteraan atau sebuah peradaban, sehingga mereka selalu melihat bahwa kemiskinan itu adalah sesuatu yang menguntungkan, komoditas untuk dieksploitasi. Jadi permasalahan itu bukan orang miskinnya, tapi permasalahan itu adalah orang-orang yang memanfaatkan orang miskin untuk mengambil keuntungan, yang itu bagi saya sangat keji dan amoral gitu. Itu tidak pantas gitu. Nah, ini yang membuat kita bergeser arah berpikir kita, arah kita memahami bagaimana harusnya ekonomi ini dibangun bersama. Kita sebagai negara harusnya kita bersama-sama memanfaatkan kekayaan Jadi alam KDKMP ini Anda disebut sebagai intervensi negara lah, sebagai patron pengganti. Sebagai patron pengganti, betul. Untuk membebaskan petani, nelayan, dan masyarakat miskin di desa-desa keluar dari kondisi yang sangat memprihatinkan ini gitu. Apa yang beda Pak Joao ke depannya, bahwa kemudian masyarakat juga kan sudah melihat bentuk koperasi sudah pernah berjalan, tidak sedikit juga yang berakhir kegagalan, dan kali ini hadir pula dengan model yang baru, memang tentu dengan intervensi, supervisi dari pemerintah di dalamnya. Ini kan masalahnya kan sekarang ini kita lihat bagaimana kita sudah meninggalkan sebuah nilai luhur bangsa kita. Kita membiarkan suatu sistem yang dibawa dari luar mengintervensi kita sampai ke akar-akar dari kehidupan manusia, sehingga manusia Indonesia yang harusnya selalu mengutamakan gotong royong, karya karsa, dan ini sudah tidak ada lagi gitu. Nah, disinilah Koperasi Desa Merah Putih ini hadir untuk menjadi patron, untuk memastikan bahwa ketika mereka gagal panen, ketika mereka tidak berhasil dalam melakukan suatu kegiatan baik itu ekonomi maupun pertanian atau nelayan, negara hadir untuk memastikan bahwa kamu terlayani. Bagaimana kemudian Pak Joao melihat juga percakapan yang merasa bahwa pelibatan TNI di dalamnya juga harus juga dibuka juga? Ini akuntabel nggak sih Pak? Pak Joao melihat nggak sih persoalan di lapangan, bangunan yang dianggap tidak semestinya berada di situ? Betul. Ada yang viral di puncak bukit yang jauh dari perumahan. Betul. Ada juga yang viral berhadap-hadapan. Dan orang-orang ICW ketika datang ke sini, saya bisa tunjukin fotonya. Saya minta kalau Anda mau saya buka semua, saya buka ini. Jadi jangan juga membawa atas nama rakyat, atas nama keterbukaan, atas nama apalah itu yang dibawa segala macam, hanya untuk menekan ujung-ujungnya apa gitu.